kami tidak melihat nama, tidak membacakan nama, kami hanya nomor urut gitu ya, karena ini juga kami bekerja secara profesional, kami bekerja secara maksimal dengan kemampuan kami seoptimal mungkin, seobjektif mungkin. Oke kerabat, hari ini kita bakal wawancara ke peserta. Putih ya dua-duanya? Iya, putih. Putih batik. Boleh tahu nama sama asalnya dulu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denisa Julia dari SMK Negeri 3 Pamekasan, biasa dipanggil Denis. Denis sudah kelas berapa? Kelas 3. Udah kelas 3. Ini satunya? Baik, perkenalkan nama saya Sahnaf Narasati dari SMK 3 Pamekasan, biasa dipanggil Laras. Laras. Ya. Laras, Denis. Jangan-jangan satu kelas ini? Beda. Oh beda. Asal Pamekasan semua ya? Iya, Pak. Iya, soalnya kalau bukan Pamekasan Nggak boleh ikut kan, harus nggak boleh domisili ikut. Pamekasan. Iya betul. Boleh tahu nih kenapa mau ikutan putih batik? Dari siapa dulu? Denis gak apa-apa. Sembarang aja gak apa-apa. Oke. Dari saya. Kebetulan pengen ikut Putri Batik nih, pengen berkontribusi sama Pamekasan. Intinya pengen mempromosikan batik Pamekasan biar lebih dikenal ke mancanegara. Tentunya kita sebagai masyarakat Pamekasan pengen dong kalau kota kita sendiri terkenal. Betul. Apalagi dengan manusia-manusia dan SDM yang berkualitas pastinya. Kita sebagai pemuda harus dong ngelestariin batik, dan biar batik tuh terus sampai selamanya bisa kita pakai. Tentunya batik tuh indah loh, keren buat bunda-bunda yang mau pakai batik, keren. Terutama biar ciri khas Pamekasan juga Ya, dikenal dan pasti. nggak hilang gitu ya. Ya. Kalau dari siapa dah namanya ulang? Laras. Oh Laras, sorry coy. Laras gimana? Pendapatnya kenapa bisa mau ikutan putih batik? Kalau mau ikutan itu karena ingin menambah wawasan juga, terus yang kedua ingin memperdalam lagi ilmu batik yang ada di Pamekasan. Salah satu apa ya, langkah dari Laras itu untuk lebih mengenal batik lebih dalam gimana? Mungkin dari saya itu dengan cara memasarkan batik itu Memasarkan dengan dengan bisa, memperkenalkan gitu ya, Ya, dengan mengikuti. ya. Oh siap. Laras sudah tampil Belum. sama Denis belum? Kebetulan masih Putra dulu yang tampil talent, dan Untuk- yang ceweknya lagi interview wawancara. Oh gantian berarti ya? Iya, Jadi rolling yang Putra itu talent dulu, baru nanti yang wawancara. Oke. Apa sih yang udah dipersiapin sebelum mengikuti ini? Sebelumnya dari Denis dulu mungkin? Ya, pastinya materi-materi kan. Soalnya kita buat ikut Putra Putri Batik dan Kacang Ceping tuh dituntut buat berwawasan dan punya bakat pastinya. Dan di situ pasti kita mempersiapkan bakat kita. Skill kita apa sih? Kita asah di situ. Setelah itu materi pastinya, teori-teori tentang keparwisataan dan batik itu kita kulik biar kita lebih berwawasan. Untuk dari Laras? pastinya tentang materi-materi juga dan apa yang kita pentaskan nanti pas Putri Batik itu. Siap. Oke, jangan di stop dulu guys. Kita langsung aja ya ke peserta yang lain. Gimana? Terus. Kita cari dulu. Gimana kalau Mbak yang pakai gitar? Siang adek Mbak, boleh nggak wawancara dikit? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Aku duduk ya. Iya. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Vidya Aziza. Vidya Aziza. Iya, biasa Dari? dipanggil Vidya dari SMA Negeri 1 Pamekasan. SMK Negeri 1 Pamekasan. SMA Negeri 1 Pamekasan. Oh, Semarsa. Iya. Oke. Ini ikut putih batik atau ceping? Ceping. Ceping. Iya. Oh, dia ikut ceping guys. Siapa namanya? Vidya. Vidya. Dipanggil Vidya. Oke. Boleh tahu nggak nih alasannya buat ikut ceping ini apa? Ingin mewujudkan dan mengembangkan Pamekasan ke depannya supaya bisa terkenal di bidang pariwisatanya dan juga bisa menjadi duta pariwisata di Pamekasan. Oke. Bisa lihat sana? Sapa dulu. Apa aja sih yang udah
udah dipersiapin buat mengikuti ceping ini, ceping di Pamekasan? Ada 2, yang pertama materi, yang kedua mental juga. Nanti nampilin apa nih, Vidya? Nampilin gitar klasik. Gitar klasik. Iya, Menyanyikan lagu atau cuma iringan gitar aja? iringan gitar aja. Oke. Halo kerabat Realita, hari ini kita bakal wawancara Putri Batik sama Ceping Pamekasan. Ini Ceping yang merah, Putri Batik. Ceping tahun berapa? Tahun 2016. Tahun 2016. Putri Batiknya 2019. masih baru yang Putri Batik. Iya. Yang Ceping ini sekarang kegiatannya seperti apa? Kegiatan Rutinitasnya aja. rutinitasnya kalau aku sekarang lagi kuliah semester 7 di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Kedokteran. Yang ada Kalau aku sendiri sekarang aku masih jadi siswi kelas 3 di SMA Negeri 3 Pamekasan dan sekarang lagi sibuk nyiapin buat ujian tahun depan sih. Oke, siap. Iya. Oh iya, kita kan ini nyapa duluan ya kerabat. Kita gak kenalan. Oh iya. Ada pepatah? Gak. Gak kenal Makan tak sayang, tapi biar gak sayang gak usah kenal katanya gitu. Tapi gak apa-apa, kita kenalan aja. Sebelumnya aku Holik dari Radio Realita ya. Adanya Catherine. Catherine. Iya. Aku Lydia. Apa sih motivasinya buat teman-teman atau buat anak-anak pemuda di Pamekasan biar mau ikutan ini atau biar termotivasi gitu? Mungkin dari Lydia dulu ya. Iya. Kalau aku sih alasannya dulu ikut Kacang Ceping ini karena dulu pengen nambah pengalaman sih, dan dulu sebenarnya aku bukan anak yang pede di depan publik. Jadi dari Kacang Ceping ini lumayan belajar banyak hal, terutama dari segi public speakingnya. Terus selain itu juga bisa nambah teman, nambah relasi, dan juga nambah wawasan aku tentang pengetahuan pariwisata dan tentang Pamekasan itu sendiri. Untuk Catherine, Kalau aku sendiri itu juga sama. Aku dulu orangnya tuh malu. Kalau misalkan disuruh ngomong di depan orang banyak itu suka grogi sendiri gitu. Cuma karena semakin kesini aku pengen uji diriku sendiri. Kalau aku ikut ini akan gimana nanti aku nantinya gitu. Dan akhirnya untungnya keterima di sini. Jadi aku bisa lebih ngelatih diri untuk berkembang dan ningkatin potensi-potensi yang ada. Dari duta wisatanya itu sendiri bukan gue cuma penerima tamu aja. Jadi kita tuh juga mengembangkan pariwisata yang di sini biar lebih bisa dikenal sama orang di Pamekasan maupun di luar Pamekasan. oke. Iya. Dari Lydia, Sama sih, lebih ke mempromosikan potensi-potensi yang ada di Pamekasan ini untuk diketahui oleh masyarakat luar, gak cuma masyarakat Pamekasan itu sendiri, tapi yang di luar Pamekasan. Karena dengan begitu Pamekasan bisa lebih unggul dan bisa lebih dikenali oleh masyarakat luar. siap betul sekali. Kami tidak melihat nama, tidak membacakan nama, kami hanya nomor urut gitu ya. Karena ini juga kami bekerja secara profesional, kami bekerja secara maksimal dengan kemampuan kami seoptimal mungkin, seobjektif mungkin gitu ya. Terima kasih.
Ini dengan Mas siapa dan sebagai apa? Saya Raju Putra Bandi, selaku Ketua Umum Paguyuban Kacang Ceping Pamekasan. Gimana sih leganya setelah acaranya sudah berjalan dengan baik? Sepertinya awalnya sih menurut saya tuh kita sebagai panitia awalnya merasa underestimate ya terlebih dahulu, karena di masa pandemi seperti ini kita khawatir akan beberapa kemungkinan. Pertama, peserta sedikit, awalnya kita benar-benar kayak, tapi alhamdulillah di minggu pertama ini rekor sih menurut saya. Minggu pertama itu sudah banyak yang nanya-nanya ke kantor, itu sudah merupakan langkah awal yang bagus saat itu. Dan ternyata benar, sampai ke hari terakhir penutupan ternyata kita telah mencapai sekitar 240 peserta. Jadi itu kayak lega banget lah, alhamdulillah juga dari peserta yang banyak ini kita dalam satu hari bisa menyelesaikan audisi. Pesan buat para finalis, Medi? Pesan untuk finalis tentu saja pertama jaga kesehatan ya, karena setelah ini kita akan memasuki masa karantina dan pembekalan yang begitu panjang menurut saya, dan itu amat sangat menguras tenaga. Selanjutnya adalah mempersiapkan mental dan banyak-banyak belajar, karena nantinya kalianlah yang akan meneruskan tugas kami di Paguyuban Kacang Ceping maupun di Ikatan Pribadi. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Yap, guys, sekarang kita lagi sama siapa nih? Hayang Fadul Rahman, bisa dipanggil Ivan, Ketua Umum Putra Putri Batik Pamekasan. Ini jadi ketua umumnya. Nah, gini Mas, capek ya? Capek banget. Boleh tahu dong apa nanti yang harus dilakukan buat para finalis? Artinya mereka harus seperti apa? Sepertinya mereka itu harus mempersiapkan lebih ya. Ini bukan akhir, tapi merupakan awal buat mereka untuk lebih menggali lagi tentang batik, terutama tentang batik Pamekasan. Karena nanti pas grand final itu akan lebih jauh lebih sulit daripada ini. Gimana Bapak Juri? Alhamdulillah, meskipun sampai selesai jam 11 malam, hasilnya luar biasa karena pesertanya memang sangat banyak, 200 lebih, dan kita benar-benar menyeleksi dengan ketat. Apa sih susahnya? Maksudnya yang kiat-kiatnya yang harus dilakukan buat nanti tahun depan? Oh, mungkin untuk yang mau ikut lagi di tahun depan, jadi yang pertama siapkan pengetahuan umum tentang Pamekasan dan sekitarnya. Jadi Anda harus tahu Pamekasan itu seperti apa, ciri-cirinya, komoditi ekspornya, seluk-beluknya, budayanya, semuanya. Kemudian yang paling penting lagi, Anda harus belajar public speaking, sehingga Anda bisa menjelaskan apa yang ada di otak kalian melalui ucapan. Kalau hanya ada di otak tanpa bisa diucapkan, orang lain tidak akan mengerti. Berarti nggak mudah Mas ya? Iya, harus dong. Oke, terima kasih. Siap. Ikatan Putra Putri Batik Kabupaten Pamekasan, milenial kreatif berbudaya. Putra Putri Batik Kabupaten Pamekasan, jalan sejuta inspirasi. Paguyuban Kacang Ceping Pamekasan, muda, mandiri, berbudaya. Oke guys. Capek banget dari pagi sampai hari ini jam 11 baru selesai pemilihan Putra Putri Batik dan Kacang Ceping Pamekasan. Ini masih tahap seleksi. Nanti masih ada tahap karantina, tahap final. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Tetap pantengin. Jangan lupa subscribe, like, komen, tombol notifikasinya juga jangan lupa, biar kalian lebih tahu, lebih awal untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari pemilihan Kacang Ceping Pamekasan dan Putra Putri Batik Pamekasan. Oke? Dan see you next time. Bye.